Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, mari kita satukan hati kita minta pimpinan dari Tuhan. Supaya firman yang sebentar kita akan pelajari, itu masuk dalam setiap kehidupan kita. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepada Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami membuka hati kami, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami, Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan pengertian, memberikan hikmat, sehingga Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan tentunya firman itu boleh berakar bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Dan firman Tuhan saat ini saya kasih tema hati yang bersyukur di segala keadaan. Saudara yang kasih Tuhan, pernah enggak kita merasa mengalami masa di mana hidup ini terasa berat dan sulit untuk berkata terima kasih Tuhan? Mungkin saat keuangan sedang menipis, doa belum dijawab, atau ada sakit yang tak kunjung sembuh. Di saat-saat seperti itu ucapan syukur seringkali menjadi kata yang paling sulit yang kita ucapkan dari mulut kita. Namun justru disitulah letak kedewasaan iman kita, saudara. Bersyukur bukan karena keadaan baik, tetapi karena kita tahu bahwa Allah tetap baik dalam segala keadaan. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika yang sedang menghadapi tekanan dan penganiayaan. Mereka hidup dalam kesulitan. Namun Paulus tidak berkata, sabar ya, nanti semua akan berlalu. Tetapi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ada 3 perintah pendek tapi sangat dalam dari ayat ini, saudara. Dan kalau kita lihat, kita pelajari, semuanya itu berakar dari satu hal, yaitu apa? Hati yang mengenal Kristus. Dari ayat 16 sampai 18 ini, saudara, kita menemukan 3 tanda hati yang hidup dalam kehendak Allah. Yang pertama dikatakan bersukacita senantiasa. Lalu yang kedua dikatakan apa? Tetap berdoa. Dan yang ketiga dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama kita akan pelajari bersama-sama di ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Satu kalimat pendek, saudara, tapi sangat sulit dilakukan. Kenapa? Bersukacita saat semuanya lancar itu mudah. Saat semuanya baik-baik saja itu mudah. Tapi bagaimana kalau saat kita kehilangan pekerjaan, atau doa belum dijawab, atau saat cicilan kita menunggu untuk segera dibayarkan? Apakah kita masih tetap bersukacita? Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak berbicara tentang sukacita duniawi di sini, saudara. Ya, tetapi tentang sukacita rohani yang lahir karena hubungan dengan Kristus. Karena sukacita dunia itu tergantung keadaan, saudara. Kalau kita banyak uang, kita bisa bersukacita. Kalau hati kita lagi happy-happy, lagi senang-senang, kita bisa bersukacita. Ya. Tetapi sukacita rohani itu tergantung pada Tuhan yang tidak pernah berubah, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat 11, Tuhan Yesus berkata demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Artinya apa, saudara?
Artinya sukacita sejati itu bukan sesuatu yang kita hasilkan sendiri. Bukan hasil dari apa yang kita usahakan, melainkan diberikan oleh Kristus kepada mereka yang tinggal di dalam Dia. Saudara, kisah Paulus dan Silas di dalam penjara, tentunya kita semuanya tahu, ya, mereka dipukul, mereka dibelenggu, mereka dipenjarakan. Tetapi kita lihat, di tengah malam mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Dan mereka tidak tahu apakah besok akan dibebaskan atau dihukum. Tapi kalau di sini kita lihat mereka tahu satu hal. Apa itu? Bahwa Tuhan itu adalah tetap layak dipuji dan ditinggikan. Saudara dikasih Tuhan, sukacita sejati tidak hilang meskipun air mata kita keluar. Ya. Sukacita sejati berkata, Tuhan, aku tidak mengerti semuanya, tapi aku percaya Engkau tetap memegang kendali atas hidup. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, jangan tunggu semuanya sempurna baru kita bersukacita. Jangan tunggu semuanya baik-baik saja baru kita bersukacita. Bersukacitalah karena Tuhan masih bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Karena apa? Sukacita itu adalah bukti bahwa kita percaya pada kasih setia Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat 17 dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Saudara, kata tetap mempunyai arti tidak berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, artinya bukan kita berdoa itu 24 jam tanpa henti. Tetapi yang Tuhan mau kita memiliki sikap hati yang selalu sadar akan kehadiran Allah. Saudara, doa itu adalah relasi, bukan rutinitas. Terkadang banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen, mereka berdoa itu dijadikan rutinitas. Ya, sehari 3 kali. Ya, doanya mau makan pagi, doanya mau makan siang, dan doa mau makan malam. Saudara, ya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang anak Tuhan yang mengerti bahwa begitu pentingnya kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita akan terus terhubung dengan sumber kekuatan sejati. Ingat saudara bahwa doa itu bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi mengubah hati kita agar sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan, saudara. Di dalam segala sesuatu ia selalu berdoa. Jika Tuhan saja masih perlu berdoa, apalagi kita, saudara. Oleh sebab itu, jangan henti-henti kita berdoa. Dalam segala keadaan tetap berdoa, saudara. Hana berdoa bertahun-tahun untuk mendapatkan anak. Kalau kita lihat, meskipun bertahun-tahun doa itu belum dijawab, ia tidak menyerah. Dan ketika akhirnya Samuel lahir, ia tahu doa itu bukan hanya alat untuk mendapatkan berkat, tapi tempat bertemu dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang berhenti bersyukur karena apa? Berhenti berdoa. Ketika doa berhenti, hati mulai mengeluh. Tetapi saat doa itu jadikan gaya hidup kita, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Ya, segala pintu akan terbuka, segala jalan akan terbuka. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan, doa itu jadikan relasi kita dengan Tuhan. Ya. Jadikan doa itu bukan sebagai kewajiban, tetapi jadikan doa itu kebiasaan rohani kita. Ya. Saat hati cemas, saudara, jangan panik dulu, tetapi berdoa dulu. Karena apa? Semakin kita berdoa, semakin mudah kita bersyukur sama Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita lihat ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Saudara, ayat ini adalah puncak dari dua hal sebelumnya. Bersukacita dan berdoa akan membawa kita pada hati yang selalu bersyukur. Saudara, di sini Paulus tidak berkata bersyukurlah untuk segala hal. Tetapi Paulus berkata dalam segala hal. Artinya apa, saudara? Bukan karena semua hal menyenangkan, tapi karena kita tahu bahwa Allah itu hadir dan bekerja melalui setiap hal. Saudara, ini kasih Tuhan, rasa syukur sejati itu adalah tanda iman kita itu sudah matang. Orang kalau sudah matang imannya, dalam segala keadaan pun mereka akan belajar bersyukur. Saudara, kalau kita lihat kisahnya Yusuf, saudara. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dia difitnah, dia dipenjara. Tetapi akhirnya apa? Ia menjadi alat keselamatan bagi keluarganya. Dan akhirnya kisahnya ia berkata apa? Kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ini adalah ucapan syukur yang lahir dari iman, saudara. Ya, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia melihat bahwa Allah bekerja bahkan melalui kesakitan, saudara. Terkadang kita manusia itu tidak siap untuk menderita, kita tidak siap untuk diproses. Diproses sedikit sudah berteriak. Iya tidak, saudara? Ya. Jangankan mengucap syukur. Bahkan terkadang saat kita diproses, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan saat hari ini, ya Tuhan, kita belajar. Ya, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Orang yang bersyukur itu tidak berarti tidak pernah sedih, saudara. Ya. Namun ia tahu bahwa setiap air mata pun tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang bersyukur itu tidak menyangkal kenyataan, tapi dia memilih percaya bahwa di balik kenyataan itu ada rencana Allah yang indah. Saudara Tuhan, ya, bersyukur itu memang sesuatu hal yang saya katakan di saat keadaan kita tidak sesuai harapan, sulit. Ya, tetapi kita diajar. Ya, orang yang dewasa rohaninya, orang yang matang imannya, maka dia akan belajar bersyukur dalam segala keadaan. Dan saya akhiri firman Tuhan saat ini, saudara. Ya, kita belajar. Ada 3 poin yang kita pelajari. Yang pertama, bersukacitalah. Karena kita tahu Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, berdoa tanpa henti. Agar hati tetap terhubung dengan sumber kekuatan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan yang keempat, bersyukur dalam segala hal. Karena itu kehendak Allah bagi kita. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama-sama saat hari ini. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama itu Tuhan masuk dalam hati kami dan tentunya berakar bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan di dalam setiap keadaan untuk selalu bersyukur, dan di dalam setiap keadaan untuk tetap kami berdoa, dan di dalam setiap keadaan untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan kami yakin dan percaya apa yang kami boleh dengar saat ini tidak sia-sia, tetapi boleh tinggal tetap di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ini. Haleluya,